salut sama Mbak. Karena Mbak sebagai seorang ibu mau mengorbankan nyawa Mbak demi menyelamatkan anak-anak. Naluri seorang ibu, Mbak. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Mama, Kak, ini beneran Mama. Iya deh, ini beneran Mama kok. Udah, tenang aja. Mama cepat sembuh ya. Kakak sama Ade setiap hari doain Mama kok. Saat itu saya ingin sekali Mbak memeluk kedua anak saya. Tapi nggak bisa. Seluruh tubuh saya sangat sakit dan kaku, Mbak. Tapi untungnya anak-anak saya itu adalah anak-anak yang pintar. Dia tidak mau menunjukkan rasa sedihnya di depan saya. Anak-anak Mbak itu anak-anak yang soleh. Itu hadiah Tuhan untuk Mbak. Mereka adalah satu-satunya kekuatan saya saat itu, Mbak. Saya hanya ingin cepat sembuh supaya saya bisa menjaga dan merawat mereka, Mbak. Dan saya yakin anak-anak Mbak pasti mereka begitu bangganya punya seorang ibu yang luar biasa. Lalu bagaimana? Waktu itu diagnosa dokter seperti apa? Menurut diagnosa dokter, kemungkinan saya untuk hidup hanya 10%. Tapi dengan kuasa Allah dan anak-anak saya yang selalu mendoakan saya untuk sembuh, akhirnya saya bisa sembuh. Suster, saya mau minta cermin. Ibu sudah siap? Sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Sabar ya, Bu. Keadaan Ibu sekarang sudah membaik. Kita bersyukur, meskipun rasanya berat. Saya permisi ya, Bu. Saya bisa bayangin tuh seberapa senangnya anak-anak ketika tahu bahwa ibunya akan sembuh. Kenapa, Mbak? Mereka memang senang saya sembuh, Mbak. Tapi ketika pertama kali mereka lihat wajah saya, Mama. Ini sayang, ini Mama. Kalian jangan takut ya. Kak, aku takut, Kak. Udah gak apa-apa, itu Mama kok. Udah, kita peluk Mama yuk, Dek.
Sampai segitunya ya Mbak, reaksi anak-anak melihat perubahan wajah Mbak. Tapi apakah Mbak sudah melakukan operasi wajah Mbak? Saya sudah melakukan operasi sekitar 4 kali, Mbak. Ya, memang tidak semuanya sembuh, tapi setidaknya anak-anak saya tidak takut lagi melihat wajah saya. Jadi dalam kondisi seperti ini pun Mbak masih tetap bekerja? Saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Menjadi buruh cuci, menjadi ART, tapi... Mohon maaf, karyawan saya sudah banyak. Bu, tapi saya bisa nyetrika kok, saya bisa nyuci, Bu. Iya, tapi saya sekali lagi mohon maaf karena karyawan saya sudah banyak, ya. Atau saya beres-beres bersih-bersih apa aja deh, Bu. Enggak, semuanya udah banyak, sudah ada. Ya, Bu, baik. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Bu. Permisi, Pak. Saya lagi butuh pekerjaan. Apa di sini ada lowongan? Maaf Bu, untuk saat ini kita tidak buka lowongan kerja. Bu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Maaf ya Bu. Ya Allah, mana lagi hamba harus cari pekerjaan. Entah mereka menolak saya karena kasihan, atau mungkin bisa jadi karena mereka jijik melihat wajah saya. Tapi saya nggak mau menyerah karena ditolak banyak orang. Saya harus tetap berusaha dan berdoa karena saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Lalu apa yang Mbak lakukan? Alhamdulillah, saya dapat modal dari teman baik saya. Dari situ saya mulai berjualan makanan kecil-kecilan di depan rumah orang tua saya. Saya jual nasi bungkus, Mbak. Alhamdulillah laris. Dan saya bisa nabung dikit-dikit. Ibu, aku mau beli nasinya 1 porsi ya. Oh iya. Terus jangan lupa pakai apa tuh, tahu, tempe orek, kasih gorengannya juga ya. Iya. Bu, saya nasi dibungkus 2 ya. Oh iya, Pak. Pakai itu tuh apa namanya Bu? Apa, Pak? Tahu, semur tahu. Iya. Pakai itu Mbak. Apalagi, Pak? Ibu, aku mau beli nasinya 1 porsi ya. Oh iya. Terus jangan lupa pakai apa tuh, tahu, tempe orek, kasih gorengannya juga ya. Iya. Bu, saya nasi dibungkus 2 ya. Oh iya, Pak. Pakai itu tuh apa namanya Bu? Apa, Pak? Itu tuh. Tahu, semur tahu. Iya. Pakai itu Mbak. Apalagi, Pak? Bu, maaf, nggak jadi ya Bu ya. Apa ya Bu, nggak jadi beli ya? Ya. Enggak apa-apa, Pak. Tapi saya selalu mencoba untuk bersabar. Dan pada saat itu juga ada seorang perempuan yang menghampiri saya sambil membawa peralatan kamera gitu deh, Mbak. Peralatan kamera? Hai guys, balik lagi sama aku Isti di channel Sobat Isti. Nih, sekarang aku sama ibu siapa? Ibu Nirmala. Ibu Nirmala. Ibu, katanya nih nasi uduknya enak banget. Aku boleh pesan 1 makan di sini? Iya, boleh. Silakan duduk, Mbak. Kita tunggu ya guys. Aku gak sabar banget. Oh, jadi orang itu food vlogger. Iya, Mbak. Jadi setelah kedatangannya ke sana, warung Mbak kemudian jadi rame karena viral. Iya. Nah, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya suapan pertama buat kalian nih. Sumpah. Nasinya enak banget, santannya tuh kerasa banget. Sumpah. Kita cobain juga nih tahunya. Enak sih nih, sumpah. Kalian harus datang ke sini ramein warungnya ya. Karena ini makanannya sumpah enak banget, gak bohong, ini review jujur. Tapi kalian kalau makan di tempat ini, gak usah kepo sama keadaan ibunya ya. Karena ya dengan kondisi seperti itu gak mudah buat berinteraksi sama orang lain.
Jadi pesan gue, ayo datang ke sini ramein warung nasi uduk Ibu Nirmala. Karena ini sumpah makanannya enak banget, gak bohong, ini review jujur. Gue tunggu ya kalian datang ke sini. See you. Alhamdulillah ya Mbak ya. Dan tentunya kita mendoakan supaya warung Mbak ini terus rame, terus laris manis dan jadi berkah. Berkah buat Mbak dan juga buat anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus sekarang bagaimana Mbak dengan suami? Apakah akhirnya sempat tertangkap dan diadili? Suami saya akhirnya ditangkap, Mbak. Saya dapat berita itu dari teman saya yang kasih saya pinjaman modal. Oke. Dan Mbak langsung menuntut untuk bercerai kan dengan suami Mbak? Saya rujuk dengan suami saya, Mbak. Rujuk Mbak? Mbak, setelah semua yang suami Mbak lakukan pada Mbak dan anak-anak Mbak memilih untuk rujuk dengan dia. Reaksi Mbak sama seperti orang-orang yang setelah saya kasih tahu kalau pada akhirnya saya lebih memilih rujuk. Kalau boleh tahu, apa alasannya sampai kamu mau memaafkan dia dan memilih untuk rujuk kembali dengannya? Demi anak-anak, Mbak. Saya nggak pengen anak-anak saya tumbuh di tengah keluarga yang broken home. Namanya di berapa, Bu? Ya, jadi semua 70.000. Oke, 70.000. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Allah. Nirmala. Dan saya juga nggak mau mental anak-anak saya jadi hancur. Dan akhirnya mereka jadi nggak bahagia. Jadi saya lebih memilih untuk meredam emosi saya dan memaafkan semua yang sudah suami saya lakukan. Agar anak-anak saya tidak kehilangan sosok papahnya. Tapi Mbak yakin suami Mbak bisa berubah? Aku minta maaf. Aku nggak bisa maafin kamu, Mas. Setelah apa yang kamu perbuat sama aku dan anak-anak kamu, Mas. Tapi aku sudah merasakan semuanya di penjara. Aku juga Sadar atau tidak kau lakukan, merasakan panasnya. kau lukai cinta setiaku. Begini Terbakar seperti apa yang kamu rasakan. cara aku, rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal Aku saat itu, aku mabuk. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah melakukan itu semua sama kamu. Enggak, Mas. Aku nggak bisa maafin kamu, Mas. Enggak, Mas. Kau pergi dari sini, Mas. Pergi. Pergi, Mas. mengingat semua yang pernah terjadi. Adek, kakak, jangan nakal ya. Jaga mama. Papa pergi ya. Bahagia walau tanpa kamu.
Tapi lama-kelamaan suami saya bisa membuktikan kalau dia bisa jauh lebih baik. Dia sudah lebih peduli dan perhatian dengan anak-anak saya dan juga saya. Dia salah. Maafin aku. Wah, sungguh luar biasa Mbak. Saya sampai nggak bisa berkata-kata mendengarkan cerita yang Mbak baru saja sampaikan untuk kita semua. Dan saya yakin bahwa semua itu Mbak tahu yang paling terbaik untuk diri Mbak sendiri. Dan Mbak sudah melakukan yang terbaik untuk diri Mbak dan juga untuk keluarga. Dan kita akan terus mendoakan ya Mbak ya, yang terbaik untuk Mbak, untuk suami dan juga anak-anak. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Dan pemirsa, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari kisah tadi. Semoga tidak ada lagi perempuan yang mengalami apa yang dialami oleh narasumber kami. Dan ingat, perempuan harus berani bersuara.